Dharma dan Demokrasi. Jadi selamat pagi, kali ini saya Kamila Ramadhani sedang ada di Vihara Karangjati. Nah, sekarang saya sedang berada bersama Saya Eko Sujatmo, saya di sini sebagai sekretariat Wihara Karangjati. ya. Ya, selamat datang di Wihara Karangjati. Nah, biasanya kami dapat tugasnya itu jurnalis biasa gitu ya. Biasa. Cuma untuk kali ini sekarang bentuknya lebih ke diskusi sama podcast gitu aja. Nah, untuk tema yang akan kita bawakan itu terkait dengan Buddha dan politik Indonesia hari ini. Dan judul yang akan kita bawakan itu Dharma dan Demokrasi. Jadi menemukan titik temu antara Dharma dan demokrasi begitu. Nah, bisa dijelaskan dulu ya Mas, apa Boleh? itu Dharma Ya, dan jadi implementasinya? Dharma itu sendiri adalah satu kesatuan dalam agama Buddha, dan itu tidak terpisahkan. Jadi ada 3 hal utama dalam agama Buddha. Yang pertama adalah Buddha itu sendiri, yang kedua baru Dharma, yang ketiga adalah Sangha. Dharma itu sendiri adalah ajaran kebenaran, ajaran dari Buddha itu sendiri. Nah, Dharma itu isinya memang memuat berisikan ajaran utama dari Buddha, yang dimana di situ berisikan banyak hal. Mulai dari aturan kemoralitas ada, kemudian ajaran tentang alam semesta ada, aturan-aturan bagi perumah tangga, bagi para biksu ada. Nah, yang kemudian semuanya itu tertulis dalam bentuk kitab suci yang disebut sebagai Tripitaka itu sendiri. Nah, tentunya Dharma ini implementasinya terutama untuk kehidupan sekarang, ya kita sebagai dalam hal ini umat, ya dalam hal ini umat, ya tentu bisa mempraktekkan. Salah satunya adalah implementasi, yaitu tentang aturan moralitas. Bagaimana supaya hidup kita lebih damai, lebih tentram. Nah, di Buddha kita mengenal yang namanya Pancasila. Kalau di Indonesia kan punya Pancasila sebagai dasar negara. Kalau Nah, di di Buddha, Buddha ada Pancasila, yaitu memuat tentang 5 aturan moral bagi umat. Nah, aturannya ini adalah dengan tujuan untuk dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah melatih diri untuk menghindari tentang pembunuhan. Ya, turunannya banyak, bukan hanya persoalan itu menghabisi nyawa, tetapi termasuk juga menghindari penyiksaan makhluk hidup, eksploitasi makhluk hidup, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menghindari untuk berarti tidak untuk mengambilan barang yang tidak diberikan. Ya, turunannya banyak, bukan masalah sekarang, bukan hanya tentang pencurian lagi, tapi juga berlatih untuk tidak korupsi, menghindari dari perampokan dan sebagainya. Yang ketiga adalah aturan tentang bagaimana kita melatih diri untuk tidak berbuat asusila, ya kan? Kita melatih diri untuk misalnya, ya kalau yang sudah berumah tangga, untuk tidak berbuat curang terhadap pasangannya, entah itu misalnya berselingkuh atau sebagainya. Kemudian yang keempat adalah melatih diri untuk tidak berucap yang tidak benar, entah itu bohong, berdusta, ya, dengan tujuan untuk perbuatan yang tidak baik, itu tidak dibenarkan. Yang kelima adalah aturan untuk berlatih tidak mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang sifatnya memabukkan, yang sifatnya itu memberikan kecanduan, sehingga itu menimbulkan perbuatan-perbuatan jahat yang lain. Itu yang dasar, yang sampai sekarang kita bisa implementasikan sehari-hari. Dan tentu kalau kita bisa implementasikan, maka ya kehidupan kita akan lebih damai, lebih tentram. Sekarang kita tahu kan, kalau misalnya di mana-mana banyak security, polisi, banyak rekrut. Itu kenapa? Karena menghindari dari orang-orang yang tidak punya aturan moral. Kalau semua orang bisa menjalankan aturan moral, kan tentu lebih damai. Orang tidak perlu khawatir sampai menempatkan security di rumah masing-masing. Gampangnya seperti itu. Iya. Berarti Dharma ini terkait dengan moral ya? Ya, lebih banyak ke aturan moral supaya ya hidupnya lebih damai, lebih tentram. Tujuannya apa ya, nanti ke arah pembebasan. Nah,
kita kan ngomongin juga antara demokrasi ya. Betul, betul. Nah, demokrasi ini kan kebebasan Ya. hak asasi manusia ya. Lalu bagaimana Dharma itu mengajarkan keseimbangan antara dua itu? Antara Dharma dan ini, kebebasan itu. Dharma itu hendaknya juga istilahnya jadi panduan utama. Ya termasuk juga dalam kita hidup berdemokrasi. Demokrasi itu bukan persoalan mengenai kekuasaan atau kepentingan golongan atau pribadi. Tetapi lebih bagaimana juga kita bisa menciptakan demokrasi yang kondusif, demokrasi yang aman, demokrasi yang bisa mengakomodir semua kepentingan. Nah, dari situ Dharma itu berperan bagaimana supaya demokrasi menjadi lebih sesuai aturan yang sebenarnya, yaitu tadi demokrasi yang damai, demokrasi yang adil, kemudian yang tentunya pelaku-pelaku demokrasi ya hendaknya menerapkan aturan-aturan kemoralan. Entah itu yang sesuai Dharma ajaran Buddha atau juga sesuai dengan ajaran agama yang masing-masing dianut. Lanjut ya, Mas. Ya. Nah, kalau kita lihat di politik hari ini ya. Nah, betul. Khususnya maksudnya kalau misalkan ngomongin tentang Indonesia kan agama yang lebih mayoritas kan Islam ya, Pak. Betul. Terus juga antara kayak ustadz atau itu yang tokoh rohaniawannya. Tokoh rohaninya itu kalau misalkan bersangkutan dengan politik itu agak gimana gitu. Nah, kalau misalkan di Buddha sendiri, apakah boleh gitu seorang biksu ataupun tokoh agama itu terlibat dalam politik? Terlibat dalam politik. Ya. Jadi memang sebenarnya dari zaman Buddha, malah sebelum jadi Buddha ya, itu memang sudah sebenarnya tidak bisa terelakkan dari yang namanya politik. Karena kan sebelum menjadi Buddha waktu itu kan masih namanya Pangeran Siddhartha. Hidup di kerajaan yang sudah tentu tidak bisa terhindarkan ya dari yang namanya politik. Sampai kemudian beliau menjadi Buddha pun sebenarnya juga masih tidak bisa terelakkan dari yang namanya politik. Terutama kaitannya dengan ketika beliau akan menyebarkan ajarannya itu. Cuma bedanya adalah politik di zaman Buddha dengan zaman sekarang adalah sangat beda jauh sekali. Ya. Nah, kemudian apakah kemudian diperbolehkan seorang rohaniawan Buddha itu kemudian terjun langsung dalam dunia politik? Ya, betul. Nah, kita perlu melihat dulu rohaniawan yang mana. Karena kalau di Indonesia itu rohaniawan Buddha ada dua macam. Yang pertama adalah biksu yang hidupnya selibat. Yang kedua adalah perumah tangga yang tentu masih bisa bekerja, masih bisa mencari uang. Nah, contoh Romo Pandita itu adalah seorang perumah tangga yang cuma beliau punya peran sebagai rohaniawan selayaknya biksu. Artinya Romo Pandita ini punya peran bisa memimpin upacara keagamaan, bisa memberikan ceramah juga. Nah, tetapi dalam kehidupan politik, biksu ini sebenarnya secara aturan kebiksuan itu tidak diperkenankan masuk dalam dunia politik. Sebenarnya. Secara aturan ya? Secara aturan. Karena memang mengingat kalau dunia politik zaman sekarang yaitu tidak akan jauh yang dari yang namanya perebutan kekuasaan, ya kan? Belum lagi dengan kepentingan golongan dan pribadi. Ya kalau kita lihat di negara kita pun begitu. Ya, kan tidak memungkiri kalau pemimpin baru terpilih itu pasti kan yang ada namanya jatah sini, jatah sana, ya kan? Oh ini karena udah dukung saya, ya udah saya kasih jadi menteri atau apa. Fakta ya? Fakta itu. Dan memang di Buddha ke politik itu kalau zaman sekarang ya memang nggak jauh-jauh dari yang hal namanya itu. Dan dari situ peran-peran yang namanya penebaran isu-isu yang tidak baik pasti juga tidak dipungkiri menyebar, banyak digunakan juga. Nah, itu yang harus dihindari oleh para biksu. Nah, makanya kemudian biksu memang secara aturan kebiksuan tidak diperkenankan untuk terjun dalam dunia politik. Itu. Tetapi kemudian kita juga harus melihat situasi dan kondisi dalam tradisi dan budaya lain. Kayak misalnya tradisi di tempat Dalai Lama tinggal. Di sana kan Dalai Lama menjadi salah satu tokoh
yang sangat diagungkan. Iya. Ya, terus kemudian juga beliau tidak memungkiri juga terlibat dalam urusan bernegara. Termasuk juga beberapa komunitas biksu di Myanmar. Mereka ada beberapa komunitas yang memang sangat dekat sekali dengan pemerintah. Iya. Ya, tapi itu kembali. Ya, jadi kita perlu ketahui di Buddha itu, terutama di Indonesia kan ada dua rohaniawan. Iya. Satunya biksu yang hidupnya selibat, artinya beliau meninggalkan kehidupan perumah tangga, ya, kemudian tidak bekerja selayaknya rumah tangga juga. Kemudian yang kedua adalah rohaniawan yang di situ sebagai perumah tangga. Nah, biasanya disebut sebagai Romo Pandita. Nah, jadi ada dua. Nah, untuk biksu sendiri itu memang secara aturan kebiksuan itu tidak diperkenankan untuk masuk dalam dunia politik. Nah, karena kalau kita lihat fenomena politik zaman sekarang apalagi ya, di negara kita ini kan fenomenanya luar biasa. Jadi kalau misalnya kayak tadi pemimpin begitu terpilih ada istilahnya bagi kue ya kan, Bagi kue. ya, kue bunder gini dibagi, oh, udah jatahmu ini, oh Iya. kalau kamu berperan dalam pemilihan kemarin ya udah saya kasih jatah ini, tanpa mempertimbangkan kemudian kapabilitasnya seperti apa, ya kompetensinya bagaimana. Nah, dari situ terus kemudian dari situ pada akhirnya kehidupan politik itu ya tidak jauhnya hanya mementingkan golongan tertentu, kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan kemudian kepentingan bersama, Iya. terutama kepentingan rakyat. Kemudian ya tentu jelas di situ tentu dalam pemilihannya juga pasti tidak terpisahkan dari yang namanya egoisme, keserakahan, kemudian tentu pokoknya pasti pemimpin itu ya nggak semua ya. Iya. Menggunakan berbagai cara untuk terpilih. Ya, dan itu tidak dipungkiri, tidak bisa dimungkiri di negara kita seperti itu kan. Ya, maka dari itu kemudian para biksu tidak diperkenankan masuk dunia politik. Tetapi kalau untuk rohaniawan yang berumah tangga dalam hal ini Romo Pandita masih bisa masuk dunia politik. Tentu dengan tetap mengedepankan asas-asas ajaran Dharma itu sendiri. Gitu. Ini agak kepo ya. Ya. Kalau misalnya ada nggak ya? Misalkan kayak kemarin ya pemilihan presiden gitu. Betul. Apakah ada dirundingkan gitu? Kayak dari semua pokoknya agama Buddha ini merundingkan kalau misalkan harus milih ini kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Ini kayak sesuai kesepakatan aja gitu. Nggak ada sih, nggak ada. Artinya ya dari rohaniawan dalam hal ini yang aktif menyuarakan ya justru untuk membebaskan, silahkan pilih sesuai hati nurani Anda. Dengan pertimbangan silahkan lihat kapabilitasnya, kemampuannya, itu backgroundnya. Artinya tidak ada anjuran kemudian kita harus memilih si ini karena begini-begini. Lalu kemudian disuarakan ke seluruh penjuru negeri di tiap wihara-wihara, itu nggak ada. Artinya dibebaskan. Jadi meskipun ya memang tidak dipungkiri pun kadang ada dari calon-calon tertentu pengen masuk wihara ini dengan tujuan tentu politik, ingin kampanye dan sebagainya. Memang ada, tidak dipungkiri itu. Tapi ya tetap kita dari pengurus wihara tidak memberikan izin itu. Memang meminimalisir mungkin ya? Ya meminimalisir supaya jadi istilahnya tidak kemudian umat Buddha itu jadi istilahnya kendaraan politik. Iya. Karena biasanya kalau nyangkut ke agama pengikutnya ya. Wah iya. Agama memang jadi istilahnya marketing paling ampuh ya. Karena yang diambil ini pengikutnya. Ya, kalau karena pimpinannya sudah sepakat untuk ya otomatis itu pengikutnya oke taat. Berarti kalau misalkan pastinya ya
mungkin tokoh agama itu kan punya pilihan sendiri, tapi mungkin tidak disuarakan. Jadi mungkin punya keberpihakan sendiri, tapi ya Ya tidak keep aja gitu ya. untuk personal. Ya, ya. Nah terus di agama Buddha ini ada ajaran namanya Majjhima Patipada. Nah boleh dijelaskan itu seperti apa? Nah kalau yang saya tahu itu kan apa ya, penengah Ya, jalan gitu ya. tengah. Nah, iya. Jadi Majjhima Patipada itu memang disebutnya sebagai jalan tengah. Ya. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke Ke kiri. Itu juga menjadi salah satu bagian dari inti ajaran Buddha, terutama kaitannya dengan penerapan jalan mulia prinsip depan. Ya, itu adalah inti dari ajaran Buddha itu sendiri, inti dari Dharma itu sendiri. Nah, kita akan mengenal, misalnya kalau di Jawa adalah istilahnya samadhi. Samadhi itu istilahnya artinya adalah secukupnya, sewajarnya. Jadi kita itu dalam istilahnya menganut satu hal itu adalah bersifat sewajarnya, secukupnya untuk kita sendiri. Artinya kita tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tidak untuk melekati satu pihak maupun pihak lainnya. Jadi karena apa? Terkadang gini, konflik itu muncul karena perbedaan pandangan. Ya, karena satu pihak melekati yang sini, kemudian punya pandangan berbeda mengikuti yang sini. Pihak lain mengikuti pihak yang lainnya juga. Pada akhirnya mereka saling bertempur, berselisih paham, tidak menemukan titik temu. Nah, dari situ jalan tengah muncul sebagai penengah untuk tidak ekstrim ke kanan. Termasuk juga ini kan kalau di dunia politik juga sebenarnya kita mengimplementasikan jalan tengah itu sendiri. Berarti ini bisa menjadi solusi untuk polarisasi politik yang ada di Indonesia. Ya, betul. Betul. Jadi kalau misalnya satu pihak ke partai A, satu partai B, kemudian mereka saling paham jalan tengah itu jadi. Artinya supaya mereka itu kemudian politik itu ya memang seperti itu. Pemilu itu cuma adanya mungkin 4 tahun, 5 tahun sekali. Tidak kemudian itu dijadikan ajang untuk berselisih. Ya kan? Politik adalah sarana kita sebenarnya untuk upaya menemukan pemimpin, menemukan kader-kader yang bisa itu merubah masa depan bangsa, memberikan kontribusi yang baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga kemudian punya peran yang baik membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera. Tapi kalau kemudian di situ muncul keberpihakan sana sini, kemudian fanatisme, disitulah kemudian akhirnya membuat politik itu menjadi tidak bersih, tidak baik. Jalan tengah muncul itu supaya kemudian orang-orang yang terlibat di situ tidak kemudian berselisih karena kemudian ekstrim ke sini, ekstrim ke sana, terlalu berpihak ke sana ke sini. Nah, ini pertanyaannya lebih ke pribadi ya. Sebagai individu sendiri, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan berdemokrasi? Terus, seperti apa memilih pemimpin atau menyikapi perbedaan pendapat? Gitu, ya. Jadi kita sebagai umat beragama dalam Buddha mengimplementasikan Dharma dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, bernegara, ya, itu sangat ya, kita, membangun bangsa itu bukan sebatas kemudian kita menyuarakan pendapat atau apa, tapi juga dengan aksi. Nah, aksinya itu juga kita harus berlandaskan dalam ajaran kebenaran itu sendiri. Nah, termasuk juga harapannya aktor-aktor politik, para pemangku dalam hidup para pejabat bisa mengimplementasikan ajaran-ajaran Dharma itu sendiri.
itu menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Nah, kalau kita umat Buddha ya tentunya di masyarakat kita punya peran juga dalam konteks sederhana, misalnya kita turut serta misalnya dalam rapat RT bersama sederhananya seperti itu, tanpa kemudian kita karena kita saya ini orang Buddha jadi saya maunya hanya dengan Buddha saja, saya ini karena mungkin tinggalnya di komplek yang ini jadi saya maunya dengan yang berbeda. Entah itu hidup dalam bersosial ya harus bisa membaur, harus bisa saling bergotong royong. Kemudian kaitannya dengan apa namanya tadi yang terakhir yang menyikapi perbedaan pendapat. Ya. Penting sekali kemudian dalam menyikapi perbedaan pendapat kita kemudian menerapkan yang namanya ajaran tadi atau majima patipada. Kita bisa berpendapat, punya pendapat sendiri, tetapi di sisi lain juga kita tetap bisa menerima pendapat yang lain, tetap bisa menghargai pendapat yang lain. Berarti ini ya bersinggungan sama demokrasi juga sebenarnya. Ya, itu juga kaitannya dengan pendapat, adu pendapat, adu budi. Artinya punya jalan tengah, tapi tidak juga ada apa ya, tetap membebaskan suara-suara gitu ya, hak suara. Karena pakai nama pada kita juga harus menghargai hak setiap orang. Itu tadi bagaimana kita menyibukkan majima patipada dengan kehidupan berdemokrasi. Lanjut ya. Adakah tantangan terbesar dalam menginterpretasikan ajaran Buddha dalam praktik demokrasi Indonesia yang multikultural? Ya, tantangannya karena gampangnya gini, budaya minoritas. Tantangannya karena minoritas. Dan kemudian karena ini umat Buddha itu di Indonesia juga beragam. Nah, beragamnya entah dari ya pertama tentu kalau orang banyak mengenal pasti Buddha itu orang Tionghoa. Ya, padahal di Indonesia sendiri pengaruh Buddha itu ya sekalian dengan Tionghoa, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Bali, ada orang Sasak di Lombok. Jadi karena berbagai latar belakang itu juga tantangannya macam-macam jadi yang pertama tidak banyak umat Buddha itu yang kemudian tertarik ke dalam dunia politik. Mereka lebih banyak ke bagaimana kalau orang Tionghoa ya berdagang lah, berwirausaha. Kalau orang Jawa dan sebagainya mereka lebih banyak ke bekerja, bertani dan sebagainya. Jadi tidak begitu banyak mereka banyak sekali terlibat. Walaupun ada sebenarnya tokoh-tokoh dari umat Buddha yang mereka sampai masuk dunia politik kemudian menduduki jabatan tertentu ada. Ada misalnya yang sekarang itu ada Pak Daniel Johan di DPR RI dan itu malah terpilihnya dari PKB di dapil Kalimantan Barat dulu. Pak Daniel Johan ada dulu yang kemudian ada sih beberapa tokoh. Bapak dulu pernah jadi menduduki jabatan di Polri juga. Tapi itu sekali lagi tidak banyak umat Buddha yang mau terlibat di dunia politik. Tapi ada nggak ajaran yang apa ya, harus kan kalau misalkan ini saya nggak apa-apa dari maksudnya kalau di Islam kan kita ada gitu kalau misalkan mencari pemimpin tuh harus yang kayak gini. Nah kalau misalkan di Buddha sendiri ada nggak sih ajaran yang mengharuskan kita tuh dalam memilih pemimpin tuh harus seperti ini gitu. Jadi kriteria khususnya saya mencoba ada namanya bagian dari Tripitaka yang kalau nggak salah di Tula dalam
eh, lanjut ya. Jadi dalam Cakrawati Mahasisana Sutta itu adalah khotbah besar tentang kaum manusia. Jadi disebutkan dulu Buddha menganjurkan kepada seorang raja yang bernama Dalhaina. Dia seorang raja. Menganjurkan untuk yang pertama menjadikan dharma sebagai tuntunan, menjadikan dharma sebagai lencana, kemudian menjadikan dharma sebagai guru, dharma sebagai guru dalam beliau menjalankan pemerintahan. Kemudian di kutipan lain dalam Mahaparinibbana Sutta, ajaran Buddha yang disampaikan saat menjelang beliau wafat, disebutkan bahwa pemimpin ada cirinya, harus mempunyai yang namanya kemoralan, kemurahan hati, kedermawanan, kemudian keadilan, ya, tidak mau minta satu dan lainnya, kemudian penuh kebijaksanaan, terutama dalam mengambil keputusan, kemudian ketidakperpihakan, bisa membedakan golongan satu dengan yang lainnya, membedakan golongan dengan golongan bersama. Jadi ada dua tipe yang bisa kita jadikan patokan untuk memilih pemimpin, maupun kita bisa praktekkan kalau misalnya kita mau jadi pemimpin. Itu tadi. Dari Mahasisana, Cakrawati Mahasisana dan Mahaparinibbana Sutta. Itu berarti yang jadi pedoman gitu ya. Ya. Kalau misalkan kita tetap ada kewajiban dalam memilih kriteria pemimpin gitu. Kemudian ada satu lagi yang namanya dasar dharma. Itu adalah 10 aturan kemoralan yang bisa diterapkan. Ada 10. Boleh. Ya. Ya. Saya lupa ya. Nah, jadi ada 10 moralitas untuk raja. Kalau dulu itu tidak raja, karena zaman udah kan belum ada yang istilah presiden atau apa, perdana menteri. Nah, jadi ada 10 kebajikan atau moralitas yang itu bisa dilaksanakan untuk menjadi pemimpin yang baik. Pertama moralitas tadi. Ya, moralitas, kemudian kedermawanan, yang kedua adalah pengorbanan, yang ketiga adalah tidak mudah tersinggung atau marah. Kemudian berikutnya adalah kejujuran. Setelah itu adalah namanya pengorbanan. Artinya pengorbanan itu kemudian bukan kita mengorbankan suatu makhluk atau apa, tapi lebih bagaimana mengorbankan waktunya untuk kepentingan bersama. Kemudian tanpa kekerasan. Jadi kalau di negara kita sebenarnya di kayak sila keempat kan mengedepankan musyawarah. Ya. Salah satunya itu kan juga sebagai salah satu implementasi juga bagaimana pemimpin itu untuk bersikap tanpa kekerasan, lebih mengedepankan musyawarah. Nah, kemudian punya kesabaran, kemudian punya yang namanya tidak bertentangan dengan namanya ajaran kebenaran. Jadi senantiasa menjadikan ajaran kebenaran atau dharma itu ya tadi saya sebutkan yang pertama tadi sebagai rencana, sebagai tuntunan, sebagai Lalu yang terakhir ini, ada nggak tokoh politik di Indonesia yang udah dianggap berhasil menerapkan prinsip Dharma? Prinsip Dharma. Kalau tokoh di Indonesia saya lihat yang sudah menjadi, tentu kita semua tahu, dia adalah almarhum Gus Dur. Nah, itu adalah tokoh yang saya bilang sudah bisa mengimplementasikan Dharma. Bagaimana beliau bisa mengangkat yang minoritas ya untuk bisa diakui, juga terus bagaimana beliau bisa merangkul bahkan
yang jauh di sana, sahabat kita yang di Papua dirangkul senjata itu. Sebenarnya yang paling dikenal saja Gus Dur. Nah, terus ini, tadi kan kita ngebahas tentang Dharma dan demokrasi. Nah, boleh minta pernyataan bahwa Dharma itu apa ya, tidak tetap apa ya, mengajarkan moralitas tapi juga tidak apa ya, membatasi kebebasan atau demokrasi itu. Pernyataannya Mas, kayak statement gitu. Ya, kayak statement. Ya. Ya. Jadi itu dalam kehidupan sehari-hari senantiasa kita harus mengimplementasikan Dharma itu sendiri termasuk dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi itu ya itu tadi kaitannya bukan hanya tentang kekuasaan, bukan hanya tentang kita bisa mengakomodir kepentingan golongan tertentu, tetapi Dharma itu senantiasa kita jadikan acuan supaya berdemokrasi itu kita bisa menciptakan demokrasi yang aman, ya, aman yang bisa mengakomodir semua kepentingan, terutama kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Jadi itu juga bisa mengkondisikan demokrasi yang sejahtera, masyarakat yang sejahtera, dan itu kedamaian berbangsa dan negara. Udah mungkin itu aja ya Mas. Ya. Ditutup dulu. Saya Kamila Ramadhani, mungkin itu cukup diskusi kali ini, cukup sekian. Terima kasih.